kan. Terus papa kamu ngasih aku kerjaan di galerinya. Gak lama setelah itu aku ngajak kamu pacaran. Terus beberapa tahun kemudian aku ajak kamu nikah. Kata mama, papa nggak pernah pulang kampung dan ketemu nenek sejak umur 15 tahun. Kenapa? Papa juga gak ingat kenapa, Min. Kamu emang pernah bilang kalau ibu bakal datang berkunjung. Tapi kamu gak bilang kapan. Tapi aku sama sekali gak ingat muka ibuku gimana. Ini pertama kali aku bakal ketemu sama ibu kamu sejak kita kenal. Anak Ama ini tidak senang rupanya Alif Ama ada di sini. Ama paham itu nih. Sudah enak nih kehidupan Alif. Kerjaan bagus, istri cantik, anak pintar. Kenapa lah Ama datang ke sini ganggu hidup Alif? Ama takut Alif lah jadi malin kundang. Bajunya, tasnya, semua udah gak ada. Dia udah pergi dari sini. Halo guys. Jumpa lagi di channel YouTube Sadik Joshua. Nah, tebak nih Bang, kita mau bahas apa ini malam ini? Bahas apa? Hari ini kita bakal bahas film yang lagi trending di salah satu di Indonesia. Trending di seluruh jagat raya media sosial Indonesia. Itu salah satu lokasinya di Indonesia. Tebak Bang, di mana? Ayo pemirsa, di mana? Ada kasih clue dong. Kasih clue-nya tuh tentang makanan. Makanan, ya. Yang semua tentunya dari Sabang sampai Merauke tahu. Kulenya tuh sebut saja rendang. Oh, nih, ada tau nggak rendang tuh dari mana? Di mana? Kasih kesempatan deh. 3, 2, 1. Tepatnya di Sumatera Barat. Tepatnya di kota Padang. Judulnya apa? Judul film yang akan kita review hari ini adalah Legenda Kelam Malin Kundang. Ya. Nah, jadi siapa dulu nih? Kamu dulu, coba. Aku dulu deh. Ya. Nah, tahu nggak sih Legenda Malin Kundang itu merupakan salah satu cerita rakyat. Ini nggak tahu ya, mitos atau fakta itu sesuai kepercayaan masing-masing. Itu tuh terjadi di salah satu kota, tepatnya di Padang, Sumatera Barat. Nah, di mana cerita aslinya itu anak ini pergi merantau dan suatu saat dia jadi kaya. Tetapi saat kembali ke Padang dengan kapal pesiar, dia tidak mengakui bahwa ibunya itu adalah ibu kandungnya. Jadi ibu kandungnya dengan sakit hati mengutuk Malin Kundang dengan batu. Tetapi di film ini beda. Apa tuh Bang yang beda? Karena di film ini tuh memang karakternya tuh orang Padang, baik dari ibunya, anaknya sama beberapa pendukungnya juga orang Padang, dan juga ada bahasa Padang juga kan di sini film ini gitu. Cuman ternyata film ini tuh tidak seperti cerita Malin Kundang yang asli gitu, kayak gimana anaknya tuh dicap durhaka sama ibunya karena anaknya tuh nggak inget sama ibunya jadi batu. Di sini enggak. Di sini ternyata film yang disutradarai sama Kevin Raharjo dan Rafki Hidayat itu, dia itu apa ya, kayak menggunakan Malin Kundang itu cuman sebagai ini doang, kayak covernya aja gitu guys gitu. Jadi kayak ya intinya tuh tentang si anaknya itu yang punya masalah ingatan gitu. Karena film ini tuh kan diawali dengan adegan nama karakter utamanya itu si ini guys, Alif, namanya Alif. Jadi si Alif ini tuh diperanin sama Rio Dewanto. Jadi si Alif ini tuh dia kecelakaan mobil kan. Nah, ini pas abis dia kecelakaan mobil, terus dia tuh dibawa ke rumah sakit. Dan ternyata pas dicek sama dokter, dia tuh luka di kepala dan akhirnya lupa ingatan sementara gitu guys. Nah, jadi
sama dia lupa ingatan, dia punya masalah sama istrinya, sama keluarganya, sampai satu hari ibunya ya kan, ibunya itu ini ada anomali nih. Anomali. Iya, Nah, ibunya itu tiba-tiba datang ke rumah ya, dijemput oleh istrinya. Nah, di situ si Alif ini, siapa tadi kata utamanya? Si Alif itu Kevin. Iya, Kevin. Nah, Alif yang meranin. Iya. Alif yang meranin tuh si Rio Dewanto. Nah, Rio Dewanto sebut saja Alif itu sudah hilang ingatan. Jadi tidak tahu kebetulan ibunya, sebut saja siapa nama ibunya ya waktu itu ya? Nama ibunya tuh ya ibunya Alif lah pokoknya. Ibunya Alif itu datang ke Jakarta dijemput istrinya. Tetapi Alif ini sudah lupa ingatan. Dan gitu. dikiranya istrinya ini juga itu adalah ibu kandungnya. Gitu, betul. Jadi seakan-akan sesampai di rumah, sebut saja mamanya si Alif itu disambut oleh istri, anak dan cucunya. Betul. Tetapi gimana lagi nih Bang? Tetapi rupanya sebenarnya tuh ya memang dia apa disambut lagi tuh seakan-akan itu ibu kandungnya ya. Iya, gitu. disambut seakan-akan tuh ibu kandungnya gitu. Ternyata setelah cerita itu berjalan dari awal ke tengah terus menuju akhir tuh diungkapin satu-satu gitu guys. Kayak kenapa si Alif bisa lupa ingatan, kenapa ibunya bisa datang dan kenapa masalahnya itu bisa terjadi. Gitu. Jadi dan juga di film itu si Alif itu punya istri. Dan namanya itu Nadine. Nah, jadi si satu anak. Tuh, sebut saja siapa namanya? Nama anaknya itu Emir dan Nadine. Iya, jadi si istri dan anaknya Alif ini tuh kayak awalnya ya nggak curiga sama si ibunya Alif gitu, kayak udah kan nenek dia kan, neneknya cucu dia seakan-akan itu ibu kandung dia, diterima saja ke rumah. Tetapi terus pas cerita berjalan tuh ternyata ada hal aneh gitu guys. Jadi kayak kenapa si ibu nih kayak awalnya kan ketawa-ketawa tuh juga memasak untuk anak istrinya. Tetapi pada suatu malam si Alif ini itu tiba-tiba ibunya Alif itu kayak nggak jelas gitu guys, kayak dia tuh kayak mencurigakan gitu sifatnya. Tengah malam tuh kadang si Alif itu tuh masuk ke kamar ibunya ini kayak curiga, jadi, ini ibu dia atau tidak ya kan? Iya benar. Nah tuh jadi si Alif itu curiga sama ibunya juga. Jadi ini sebenarnya antara dia tuh curiga atau memang dia lagi punya masalah di kepalanya kan? Atau gitu. bisa jadi ingatannya juga sudah mulai muncul. Jadi seakan-akan gitu. ini kayak bukan ibunya gitu kan Bang. Gitu. Nah terus nanti di akhir film ternyata diketahui bahwa sebenarnya ibunya Alif itu udah meninggal. Gitu. Gara-gara apa? Nah itu nanti kalian saksikanlah sendiri gitu. Iya. Cuman jadi, itu cukup itu ya, cukup sadis ya. Cukup sadis ya itu. Dimana ya sadis ya. Jadi kalau lebih tahu film tuh mungkin bisa nonton sendiri ya biar lebih tahu. Pokoknya gitu. Intinya itu di endingnya itu bahwa kayak kita kira faktanya ini, tetapi fakta sesungguhnya ini itu kan kayak berbeda. Awalnya kita tuh nonton di film pertama dan pertengahan tuh kayak biasa aja. Tapi pas di endingnya tuh kayak ternyata begini, ternyata ibunya kayak gini gitu. Dijelasin semuanya dari masa lalunya sampai selesai ya kan Bang. Gitu. Jadi nanti di ending kita bakal kasih tahu ternyata si ibu Alif itu orang lain yang disewa sama si Alif. Nah, tapi alasan dibalik kenapa si Alif itu bisa nyewa ibu-ibu itu, ya itu kita yang perlu tahu kan. Nah, kalau kalian mau tahu alasan kenapa Alif melakukan semua itu ada di filmnya. Film Legenda Kelam Malin Kundang yang sudah tayang beberapa hari yang lalu. Jadi di akhir film itu sangat-sangat padat guys gitu. Jadi kayak semua tuh dikejar. Wah, nanti di ending langsung kita kaget gitu. Di awal tuh kayak biasa-biasa, di pertengahan juga sudah mulai ke endingnya. Nah, di endingnya itu semuanya dimepetin. Jadi kejadian mulai dari dia lupa ingatan, kenapa ini, kenapa itu dijelasin semuanya ya. Jadi pokoknya ya sih 1 jam 36 menit 1 filmnya. jam 36 menit. Sekitar sebenarnya tuh durasinya durasi normal ya. Misalnya kayak durasi seperti film Indonesia kebanyakan ya. Iya gitu. Jadi filmnya itu tidak terlalu panjang gitu. Jadi masih bisa dinikmati lah. Oleh ini rating umurnya itu 17 tahun ke atas. Soalnya di dalam film ini terdapat adegan sadis juga, satu-satu, enggak semua ya, tapi ada. Sama adegan seks juga ada guys. Nah, ini hati-hati nih bawa anak kecil. Kayak nanti adegan sadisnya ini kayak wow. Nanti kalau bawa anak kecil jangan lupa matanya tertutup gini. Iya.
Aduh, apalagi nih Bang? Oh Yang iya, kita bahas nih. ini filmnya kan tadi sebenarnya bukan disutradarai sama Joko Anwar, cuma Joko Anwar itu Yang buat skripnya itu. ya, Tapi menulis cerita. kebanyakan nih salah paham yang buat film ini Joko Anwar, padahal dia Bukan. cuma editing dan membuat alur ceritanya itu Ya, bagaimana jadi gitu guys. yang tadi seperti yang aku udah bilang, sutradara dari film ini tuh Kevin Raharjo dan Rafki Dahsyat gitu guys. Gitu guys. Dan itu mereka berdua tuh apa ya, film pertama mereka juga guys gitu. Jadi cukup ya oke lah gitu. cukup oke lah mungkin kalau Ya. dari aku sendiri ya ini itu apa kelebihan dulu kali ya? kelebihan film ini kalau menurut aku tuh Kelebihan kayaknya film ini dulu. sebagai orang Minang aku ya, Ya. itu bangga Ya. film Legenda Kelam Malin Ya. Kundang itu di tempat aku. Kelebihan salah satunya itu. Ya, Kalau kelemahannya itu masih agak nggak percaya itu kenapa tiba-tiba istrinya itu tahu dia tuh bahwa dia tuh adalah ibu kandungnya, Ya. sementara ibunya itu dari kecil dari mereka menikah itu nggak tahu kalau ibu Alif ini adalah beliau. Cuman kenapa tiba-tiba saat ibunya Alif ini datang ke Jakarta, Iya. istrinya ini langsung tahu kalau itu adalah ibunya Alif. Ah, Itu gimana ceritanya? Kalau menurut aku segitu, dengan mungkin ya rating 8,3/10 kalau dari aku. Kalau menurut kamu Kalau gimana? menurut aku sih ini sebenarnya filmnya itu cukup ribet ya guys ya, karena film itu mencampur adukan semua gitu, kayak ya apa namanya, ada beberapa adegan tuh diambil dari cerita asli Malin Kundang gitu kan, terus dicampur sama ya gitu tadi, dicampur dengan apa bumbu-bumbu drama kayak lupa ingatan lah, terus kayak si Alif ini bertengkar dengan istrinya, si anaknya juga ikut dampaknya, si ibunya juga bermasalah, jadi kayak semua itu dicampurin gitu, tapi tetap bisa dinikmati kok. Cuman ya memang tadi menurutku itu kelebihannya itu yang pertama tadi kan seperti aku bilang, ceritanya itu bagus gitu, kompleks gitu. Terus kedua dibuka satu-satu misterinya gitu dari awal sampai akhir gitu. Terus pas di akhir tuh kita dikasih tahu yang apa ya, sebuah plot twist yang sangat-sangat besar gitu kan, yang ketiga. Yang keempat menurutku ya tadi apa, gambarnya bagus gitu, kayak seperti film Joko Anwar pada umumnya gitu. Walaupun bukan Joko Anwar yang yang membuat filmnya, tapi setidaknya Joko Anwar ini sudah membuat film sama editing. Jadi ya kita tahu sendiri Joko Anwar filmnya bagus guys. Gitu. Benar. Terus kekurangannya tadi yang pertama sih itu ya apa namanya, ya tadi terlalu terburu-buru aja kan, soalnya kan semua dikejar gitu sampai akhir gitu, Terutama kan di endingnya jadi dimempetkan gitu guys. Terus yang kedua itu apa ya, mungkin dari ini ya mungkin ada beberapa bahasa Padang atau Minang tuh yang mungkin kayak kalau nggak diperhatikan subtitlenya mungkin kamu nggak ngerti gitu kan, jadi kamu harus fokus nonton filmnya gitu, karena ada beberapa adegan pakai bahasa Padang. Nah contohnya tuh kayak ama itu artinya ya, ibu, dan karambia itu kan kalau tidak subtitlenya kan tidak tahu kan, itu bisa dibilang kelapa guys artinya. Jadi kalau ada dusun, desuk, karambia itu ya dusun, desa, kelapa, salah satunya gitu. Soalnya ini kan juga tentang Minang, otomatis kan dibawa dikit-dikit ya bahasa Minang gitu guys. Benar. Terus habis itu ya kekurangannya mungkin ini ya guys ya, kayak apa ya, menurutku apa namanya, kurang kuat gitu, masih kayak akar dari Minang itu kurang kuat gitu sih guys gitu, kayak jadi kita tuh kayak ya ini kayak nonton film drama aja gitu, cuman ada bumbu Padangnya atau Sumatera Baratnya iya, gitu. itu pun kalau bisa dilihat dari film ini tuh kalau suasana Padang itu cuman ketika si Alif ini pulang kampung dan juga bahasanya, dan selebihnya tuh diadegakan di Jakarta ya, jadi lebih fokus ke Jakarta daripada Padangnya, walaupun ada bahasa Padang dikit-dikit sama ketika Alif ini berkunjung ke kampung halamannya itu pun cuman sebentar saja, kebanyakan di Jakarta. Jadi ya agak lumayan kurang lah ya Minang-Minangnya ya, walaupun namanya Legenda Kelam Malin Kundang gitu. Terus mungkin ini sih apa namanya, ya masa kita nggak dijelasin gitu, kayak
kan ada adegan tuh si Alif itu kan ke Sumatera Barat, terus tiba-tiba dia menghilang selama 12 bulan gitu kan. Tiba-tiba dia balik ke Jakarta, ketemu istri dan anaknya. Iya, istrinya udah hamil kan gitu, udah mau anak kedua gitu. Jadi kayak selama 12 tahun itu kemana aja menghilang gitu. 12 bulan, 12 bulan dari 12 bulan itu kemana menghilang gitu. Tiba-tiba pulang istrinya sudah hamil gitu. Itu patut dipertanyakan nggak sih guys? Itu kemana ya sekitar 12 bulan itu? Gitu. Dia awalnya istrinya pas Alif ini izin pamit ke Padang ya, Iya, itu belum hamil, tiba-tiba di ending 12 Iya. bulan kemudian tuh mereka sudah hidup bahagia Iya. dan hamil istrinya itu guys. Jadi ya mungkin di situ agak kurang ya, kayak Iya gitu. alur tuh. Jadi selama menghilang tuh setidaknya dijelasin dulu kemana menghilang ini, tiba-tiba langsung ke 12 tahun 12 bulan kemudian udah hamil. Jadi itu mungkin termasuk kekurangan juga guys untuk film ini. Terus juga mungkin kayak kenapa nggak ada polisi gitu kan, ini kan tadi kan ada dengan pembunuhan juga kan, kenapa nggak ada polisi yang menyelidiki gitu, maksudnya kayak kan pasti ada orang hilang gitu gimana, tapi kok tiba-tiba juga Makanya sama sekali nggak ada polisi nggak sih di Iya, kan? nggak ada Nggak ada polisi. yang disangkut pautkan sama polisi gitu. kayak ini kemana saja menghilang gitu, ini nggak tiba-tiba ada. gitu kan, kita bingung, tapi ya overall lumayan lah gitu, Udah lumayan cukup bagus kok lah. film, jadi jangan lupa ditonton juga nih sebagai mungkin masa kini ataupun ya kan, daripada film hantu mulu ya kan guys, Bosan. yang jadi bosan ya hubungan dari film Ya, kira. mungkin aku bakal kasih rating 8,5 dari 10 lah untuk film ini gitu. Jadi gimana pendapat kalian? Gimana gitu? pendapat tentang film ini guys? Apakah rating 7, 8, 9 Yeah. atau bahkan 10 atau bahkan Yeah. 0? Nah itu nanti- tergantung kalian gimana nontonnya. Nanti bisa tulis di kolom komentar. Ya kalau komentarnya tulis boleh. itu gimana. Iya, Mungkin oke. sekian cukup Iya. dan terima kasih Iya, guys. Sampai terima jumpa kasih. Sampai kembali jumpa di di review. channel Sadi dan Joshua. Ya, dan Oke. di review film-film berikutnya. Oke, next film selanjutnya apa ya? Nanti deh kasih Nanti tahu. oke, Oke, bye. bye. See you. See you.